warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sari Bunga dari kelas C18A, mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar, Kampus 5 Parepare. Nah, kali ini saya akan membuat simulasi pembelajaran dengan menggunakan metode PQI 4R. Apa saja itu? Yaitu preview, read, reflect, recheat, dan review. Nah, bagi teman-teman silahkan simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik, Bu. Ya, puji Tuhan, kabarnya semua baik. Nah, apakah ada temannya yang tidak hadir pada pembelajaran kita kali ini? Hadir semua, Bu. Ya, syukur ya karena semuanya hadir. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, alangkah baiknya jika kita terlebih dahulu berdoa. Ibu minta anakku ketua kelasnya untuk memimpin teman-temannya berdoa. Teman-teman, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa, amin. Ya, amin. Nah, anak-anakku sekalian, pada kali ini kita akan belajar dari materi makanan sehat dengan subtema 1, yaitu bagaimana tubuh mengolah makanan pada pembelajaran yang keempat. Nah, anak-anakku sekalian, pada buku kalian di halaman 28 terdapat percakapan antara Siti dan Lani. Nah, di sini ibu akan mengambil yang Siti dan anak-anakku sekalian mengambil yang Lani. Mengerti? Iya, Bu. Ya, ibu mulai ya. Siti, ternyata tidak hanya buah-buahan yang bermanfaat untuk tubuh kita. Sayuran pun memiliki manfaat luar biasa loh. Aku lebih suka wortel dibandingkan dengan sayuran lainnya. Oh ya? Mengapa kamu lebih suka wortel, Lan? Tentu aku lebih suka wortel karena wortel mengandung vitamin A yang tinggi. Wortel ini sangat baik untuk mataku. Iya. Ya juga ya. Aku jadi ingin lebih tahu tentang wortel dan petani wortel. Nah, anak-anakku sekalian, ini contoh percakapan tentang tumbuh-tumbuhan atau makanan yang sering kita makan untuk kehidupan sehari-hari kita. Nah, ibu mau bertanya, dari mana sayuran kita dapatkan? Saya, Bu. Silakan, Nak. Dari kebun-kebun. Ya, betul ya. Sayuran itu kita dapatkan dari kebun. Nah, kebun-kebun yang menanam sayur. Nah, pertanyaan yang kedua, siapa yang menanam sayur? Ya, silakan, Bu. Naidi. Para petani Ya, sayur, betul Bu. ya, bahwa yang menanam sayur itu adalah petani sayur. Nah, pertanyaan ketiga, apakah peranan petani bagi kehidupan kita? Saya, Ya, Bu. silakan, Nak Lutfi. Sangat penting karena dengan adanya petani kita bisa mengkonsumsi sayuran. Betul ya yang dikatakan temannya, bahwa sangat penting. Mengapa? Karena dengan adanya petani kita bisa mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan atau untuk kehidupan kita. Nah, ibu mau bertanya lagi, bagaimana cara petani sayur memanfaatkan lingkungan hidup? Ya, Saya, Bu. silakan, Nak Indah. Dengan cara menanam sesuatu Ya, yang bermanfaat bagi betul ya yang kita. dikatakan temannya, bahwa cara petani sayur memanfaatkan lingkungan hidup dengan cara menanam sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan. Nah, anak-anakku sekalian,
pada buku kalian di halaman 28 terdapat teks. Nah, teks ini berjudul Mengenal Wortel. Nah, anak-anakku silahkan baca teks ini, kemudian garis bawahi istilah atau informasi-informasi penting yang berkaitan dengan interaksi manusia dan interaksi dengan lingkungan alam dan sosial. Apakah anak-anakku sudah mengerti? Mengerti, pada cerita Bu. ini ya, pada cerita tentang mengenal wortel. Ya, baik. Karena anak-anakku sudah mengerti, silahkan kerjakan apa yang Ibu sampaikan. Ibu bacakan ceritanya ya. Sayuran termasuk daftar makanan yang harus dikonsumsi setiap hari, seperti halnya buah-buahan. Sayuran juga menyerupai serat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk memperlancar proses pencernaan. Banyak sekali jenis sayuran yang dapat kita pilih untuk dikonsumsi, baik itu untuk dimasak, dimakan sebagai lalapan, maupun dibuat menjadi jus, dan dibuat seperti apapun, kita masih tetap bisa merasakan manfaat sayuran bagi kesehatan kita. Salah satu contohnya sayuran yaitu yang bermanfaat adalah wortel. Nah, wortel baik untuk kesehatan mata karena memiliki vitamin A dan beta-karoten yang tinggi. Lalu, seperti apakah kegiatan petani wortel yang berada di balik tanaman yang berkhasiat ini? Gade Suardana adalah salah satu petani wortel di Desa Batuya, Kabupaten Tabanan, Bali, yang membudidayakan wortel jenis lokal. Suardana memaparkan selama masa tanam, para petani rutin memberikan pupuk pada awal masa tanam. Menurutnya, pemberian pupuk di awal masa tanam sangat berpengaruh terhadap perkembangan tanaman. Pupuk yang mereka gunakan adalah pupuk organik. Hasil pertanian wortel lokal ini juga tidak mengecewakan. Gade Suardana menjelaskan bahwa ia mampu memperoleh omset sebesar 2 juta rupiah per bulan dengan harga jual per kilogram sebesar 7.000 rupiah untuk pemasaran. Suardana menjelaskan bahwa ia membawa wortel-wortelnya tersebut ke pasar Batu Riti, Tabanan. Di sana ia bertemu dengan pengepul, yaitu pengepul sayur, yang kemudian mendistribusikan wortel-wortelnya ke beberapa daerah di Pulau Bali. Dalam dunia usaha pertanian ada 3 pihak yang selalu bekerja sama, yaitu 1 pemasok, kedua petani yang bersangkutan, yang ketiga yaitu distributor yang membeli sayur-sayuran atau buah-buahan dari petani. Ada pula penjual sayur yang secara langsung membeli sayuran dari petani dan menjualnya secara berkeliling. Nah, anak-anakku sekalian, apakah sudah menandai atau menggarisbawahi informasi apa yang penting pada teks mengenal wortel ini? Ya, Sudah, Bu. karena sudah, sekarang lihat buku kalian. Di halaman 30 terdapat gambar iklan. Nah, iklan ini ada 2. Nah, anak-anakku sekalian, silahkan jawab pertanyaan pada halaman 31.
Ya, anak-anakku sudah melihat pada bukunya ya. Nah, kali ini Iya, Bu. silahkan kerjakan masing-masing. Ibu kasih 5 menit untuk mengerjakannya. Ya, silahkan dikerja, Nak. Iya, Bu. Ya, apakah sudah dikerja? Ya, Selesai, oke. Bu. Nah, karena sudah dikerja, silahkan anak-anakku yang ingin naik ke depan untuk atau berdiri di tempatnya menjelaskan kepada teman-temannya apa yang telah didapat. Ya, silahkan, Bu. Nak Sari. Ya, silahkan ya berdiri di depan temannya. Kalimat iklan yaitu sebatang lidi jadi kuat bila menjadi sapu. Sebuah bangsa jadi kuat bila tetap bersatu. Mari bersatu untuk maju. Kata kuncinya itu, Bu, mari bersatu untuk maju. Gambarnya juga, Bu, lumayan bagus. Beri aplaus untuk temannya ya. Nah, betul yang dikatakan temannya bahwa pada iklan pertama yaitu sebatang lidi jadi kuat bila menjadi sapu. Sebuah bangsa jadi kuat bila tetap bersatu. Nah, kata kunci pada kalimat itu yaitu mari bersatu untuk maju. Nah, untuk berkaitan dengan gambarnya, gambar sudah jelas. Nah, betul yang dikatakan temannya bahwa gambarnya sudah jelas. Nah, gambar sudah sesuai dengan pesan yang disampaikan dan diilustrasikan dengan sapu. Ya, betul ya. Jika sapu itu lidi itu disatukan, maka itu akan lebih mudah kita membersihkan kotoran atau plastik-plastik yang akan disapu. Sedangkan jika lidi itu hanya satu, mana mungkin kita bisa menggunakannya untuk menyapu begitu banyak daun-daun yang berserakan. Ya, begitu ya, Nak. Jadi makanya dikatakan bahwa jika kita makanya diilustrasikan bahwa sapu itu seperti mari kita bersatu pesannya. Ya, masih ada yang ingat apa judul dari teks kita tadi? Ya, syukur ya semuanya masih ingat, yaitu bercerita tentang atau tanaman wortel ya. Siapa yang dapat menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ya, silakan Nak Lukpi. Saya, Bu. Jadi kesimpulan pada hari ini yaitu kita belajar tentang wortel ini merupakan sayuran yang dibutuhkan tubuh untuk memperlancar pencernaan, Bu. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran kita ini dapat kita ambil bahwa tanaman itu banyak manfaatnya, terutama wortel sangat bermanfaat untuk mata karena memiliki vitamin A. Ya, siapa yang ingin memimpin doa pada akhir pembelajaran kita kali ini? Ya, silakan Ibu tunjuk ketua kelasnya ya untuk memimpin kita dalam doa. Ya, sekian pembelajaran kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak dan selamat pagi.